silatul arham dengan keluarga besar pesantren Raudhatul Mujawidin setelah ditinggal oleh muassisnya Ustadz Burhan. Kalau tidak salah saya kesini sudah 3 kali ini. Semenjak Kiai Burhan wafat, baru kali ini saya kembali silaturahim dan alhamdulillah sangat membanggakan, sangat menggembirakan. Ditinggal Kiai Burhan semakin maju. Bukan hanya kuantitas jumlah santri, tapi juga kualitas. Bukan hanya kamiyah, tapi juga kaifiyah. Jumlah santrinya banyak, kalau kualitasnya tidak bermutu, percuma. Tapi santri sedikit, kualitasnya mendekati sempurna, insya Allah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah itu muridnya sedikit, muridnya sedikit. Imam Qurtubi muridnya banyak. Ya sama-sama alimnya, sama-sama imamnya. Ada yang tanya kepada Imam Qurtubi, panjenengan kau muridnya kata Imam Malik, Ibnu Malik kau muridnya sedikit. Imam Ibnu Malik walaupun muridnya sedikit, tapi muridnya jadi ulama semua. Muridnya menjadi aulia, ulama kibar. Isun aku santrinya akeh, tapi nggak berkualitas model ente ini, model kamu ini. Walhasil pesantren mari kita jaga kualitasnya, baik agama maupun ilmu pengetahuan yang lain harus kita jaga kualitas pendidikan yang ada di pesantren ini. Dan kita yakin selama masih ada pesantren, maka ta'alim Islamiyah Madhab Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah ila yaumil qiyamah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kuat di Indonesia, insyaallah radikalisme Wahabi, Salafi, HTI, terorisme tidak akan ada di Indonesia. Insya Allah berkat adanya pesantren. Dengan adanya pesantren, insya Allah prinsip religius nasionalis, beragama yang dengan semangat keagamaan, nasionalis cinta tanah air, religius kita pegang teguh dengan agama Islam. Kita gabungkan antara nasionalisme dan teologi. Kita jadikan satu semangat beragama dan semangat kebangsaan. Insyaallah ila yaumil qiyamah. Kita ini diapit oleh 2 negara besar yang dua-duanya bukan negara Islam. Sebelah selatan ada negara Australia, walaupun penduduknya sedikit, tapi teknologinya maju, ilmunya maju, uangnya banyak, ekonominya maju, bukan orang Islam. Sebelah utara, nah ini raksasa RRT, Republik Tiongkok Cina, bukan orang Islam, jumlahnya besar, 1,5 miliar penduduknya, teknologi maju, ekonomi kuat. Amerika kalah kalau ekonomi. Kalau senjata masih kalah oleh Amerika. Senjata Amerika masih paling menang. Tapi kalau ekonomi kalah oleh Cina. Nah ini kita di tengah-tengah antara Australia dan Cina dan sekitarnya. Korea Selatan, Jepang, Korea Utara, semua non-muslim semua. Kalau kita umat Islam Indonesia tidak moderat, kalau kita ekstrim, radikal, pasti akan terancam oleh 2 negara itu. Paham boten? Kalau kita radikal, kalau kita letterlek, legal formal, negara Islam, takbir, wah terancam oleh Cina dan Australia. Kalau enggak kita jaga Nahdlatul Ulama, yang tawassut, yang wasatiyah dan tasamuhiyah,
punya sikap moderat dan toleran, terancam Indonesia ini. Paham boten? Tapi karena umat Islam Indonesia mayoritas ahli sunnah wal jamaah yang anti kekerasan, anti radikalisme, apalagi sama terorisme, Cina, negara Cina, Korea, Jepang, Australia hormat dengan umat Islam Indonesia. Karena ada Nahdlatul, karena ada pesantren. Saya itu saya bukan ngomong kosong, bukan. Saya diundang ke Jepang sudah 4 kali. Pernah sekali ceramah 16 orang masuk Islam setelah saya ceramah. Ke Hong Kong 2 kali. Setelah ceramah 2 orang masuk Islam. Ke Korea Selatan lumayan maju Islamnya. Taiwan lumayan baik Islamnya. Cina juga mulai berkembang asal tidak berpolitik. Umat Islam boleh dakwah dalam masjid. Kalau dalam luar masjid nggak boleh. Bicara politik nggak boleh. Tapi sholat, ngaji, baca Quran silahkan. Sudah bebas di Cina. Begitulah di Moskow, di Rusia bebas. Di Australia berkembang. Tapi perkembangan Islam itu harus dijaga dengan akhlakul karimah. Tidak boleh Islam dipertontonkan sikap radikal, sikap keras ekstrim, malah akan memperburuk, mencoreng nama Islam itu sendiri. Paham boten? Kata Imam Ghazali, wa dhararu syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fi. Bahaya terhadap agama Islam yang ditimbulkan dari orang yang menolong Islam dengan cara yang salah. Bahaya terhadap Islam lebih bahaya daripada orang yang sekali memusuhi. Ada musuh Islam ya jelas musuh dong. Tapi kalau ada orang kelihatannya ketoe, kulitnya, slogan-slogannya, syiar-syiarnya membela Islam, tapi justru dengan salah, dengan cara yang salah, itulah justru akan mencoreng, menempelkan nama jelek pada agama Islam. Oleh karena itu, selama ada pesantren, ada ulama, Islam Indonesia tetap Islam yang wasatiyah dan tasamuhiyah. Pesantren, di dalam pesantren luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah panjenengan kita semua sudah menyaksikan hasil jerih payah para guru, para ustadz di Raudhatul Mujawidin. Anak SD sudah bisa Aqidatul Awam, sudah bisa Amriti, yang lebih besar lagi sudah bisa baca kitab kuning, Bahthul Masail, yang SMK-nya juga dibuktikan dengan skill yang dikuasain. Harus kita lestarikan, harus kita tingkatkan, harus kita dukung. Siap? Mendukung pesantren. Satu-satunya lembaga pendidikan di Indonesia yang mempunyai 4 metode. Berapa? Kalau sekolah nggak 4 nggak. Pertama, namanya manhajut ta'lim, metode pengajaran. Guru kiai memberikan ilmu, transfer of knowledge, sehingga bocah pinter berilmu. Itu namanya manhajut ta'lim. Di sekolah juga sama. Sekolah juga begitu. Guru menyampaikan ilmu pada murid. Jangan khawatir, ilmu yang didapati dari pesantren tidak akan ketinggalan dengan ilmu yang di luar pesantren. Syaratnya gurunya pinter menerangkannya, kiainya itu. Banyak orang mengatakan kitab kuning sudah nggak relevan, kitab kuning sudah nggak usah dibaca, nggak ada gunanya zaman sekarang. Alah, aku yang ngerti karena ente nggak bisa baca. Bacanya angel memang. Kalau saya yang baca, coba relevan nggak? Kitab kuning, Fathul Mu'in, karya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu India Barat, provinsi Kerala, namanya Malebar. Singarang Fathul Mu'in orang India, orang Fathul Mu'in. Syekh Muhammad Zainuddin. Dengarkan isinya. Kalau saya merangkan, insya Allah relevan. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am
wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Kalau kata-kata jihad langsung merinding, menakutkan. Enggak. Jihad ada 4, hukumnya fardu kifayah. Nomor 1 first number, nomor pertama jihad adalah itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Iqamatu hujajin diniyatin liitsbati wujudis salih naqliyatan kanat au aqliyah. Masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berhujjah, yang punya argumentasi baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Paham betul? Masyarakat beriman kepada Allah. Saya tanya, panjenengan beriman kepada Allah? Yang keras, beriman kepada Allah. Kata siapa? Allah ada, Allah satu. Kata siapa? Jawabnya yang benar, kata saya. Wong keyakinan musuh kata kiai. Allah ada satu, kata kiai, kata guru. Itu namanya nggak berkualitas masih. Masih beriman tapi tidak berkualitas. Yang berkualitas, Allah ada satu, la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Kata siapa? Kata saya. Berarti sudah jadi keyakinan, sudah menjadi keyakinan dalam hati. Paham betul? Oh. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada. Sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Gimana? Kita ini tidak ada sebenarnya, kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham mulai gitu. Kita ini nggak ada ini, paling kita ini diadakan. Domir, kata ganti, pronon. Anak, aku, anta, kamu, gua, dia. Silakan dipakai. Anak Said, anak Khalid, anak Abu Bakar, anak Hasan. Silakan. Anak Maryam, anak Zainab. Betul nggih? Tapi nanti mati semua. Tinggal anak, aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang lain sudah tidak ada. Ai la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku Tuhan. Aku Hasan, aku Khalid, aku Maryam, aku Zainab, aku Abu Bakar. Mati kabeh wis. Aku Said, aku Khalid. Tinggal aku Allah. Begitu pula kamu. Kamu Ahmad, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Edi, kamu Dewi, kamu Dian, kamu Tuti, mati kabeh bakale. Mati enggak? Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Ali, engkau Hasan, pinjam itu. Paham betul? Saya Said menggunakan engkau, aku, pinjam. Begitu pula dia Abu Bakar, dia Toto, dia Solikin, dia Tuti, dia Dian, dia Dewi, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada Tuhan kecuali aku, kecuali engkau, kecuali dia. Artinya tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada
kecuali aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Silakan dipakai, tapi itu pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100 tahun, Yi. Berapa? 100 tahun. 100. Jawabnya yang benar. Terserah yang meminjamin. Terserah yang menjamin. Siapa tahu pulang dari sini dicabut pinjamannya, ditarik. Ya siapa tahu. Yang terserah yang menjamin kan kita dipinjam menggunakan aku Said, engkau Said, dia Said. Pinjam. Sampai sekarang saya sudah 70 tahun pinjamnya. Sudah 70 tahun. Aku paling tua saya baru semua. Belum ada yang 70 kecuali saya ini. Ya Allah. Pak Burhan senang surga pun. Selamat surga wis. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Seenak na'imillah jannatillah. Umur pinten? Saya keloro ya. Saya ketiga. Saya 70 dosa tok wis. Jadi yang ada hanyalah jawab, yang ada hanyalah. Nah itu namanya iman yang berkualitas. Jangan bilang kata kiai, Allah ada. Kata saya. Ayo keluarkan alasannya, ayo keluarkan. Sakit batin. Menurut saya tadi bisa nggak terangkan? Bisa betul? Insya Allah. Nah itu namanya jihad nomor 1. Nomor 2 jihad adalah iqamatu syariatillah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu jihad. Kalau kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh, yang wajib. Yang sunnah-sunnah dilakoni, dan kita tinggalkan larangan-larangannya, dosa-dosa kita tinggalkan, jihad. Paham betul? Jadi jihad ini yang benar. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dah tahu semua isinya. Yang ketiga, kalau terpaksa, kalau terdesak, kalau darurat, ya kita harus perang. Indonesia diserang, kita pun harus perang. Jadi perang itu salah satu dari jihad. Bukan satu-satunya, salah satu dari jihad. Ketika pasukan Nika Inggris datang ke Surabaya di bawah Komandan Jenderal Malabi, Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45 bahwa membela tanah air fardu ain. Membela tanah air wajib semua orang Islam. Bukan fardu kifayah, bukan, fardu ain. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh, halal darahnya, walaupun nggak kafir. Ada orang jadi mata-mata Belanda, jadi anteknya Jepang, boleh dibunuh kata Hashim, tapi nggak kafir ya, orang Islam misalkan. Maka terjadi peperangan yang tidak seimbang di Surabaya. Kiai-kiai ikut perang, Kiai Abbas Buntet ikut perang, mengambil markas rumah di desa Siwalan Kerto, Waru, Sidoarjo. Di situ markasnya. Terjadi perang gak seimbang, tapi kita menang. Brigjen Malabi tanggal 10 November mati. Mobilnya meledak, ada yang masang bom. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang Harun tidak lari. Harun malah pengen lihat hasilnya. Dikira mercon apa? Begitu meledak, Malabi mati, ajudannya mati, supir mati. Harun pun dikira mercon, pengen delok ledakannya kayak apa. Harun pun mati. Itu santri Tebuireng yang membunuh, yang masang bom di mobilnya Komandan Nika Brigjen Malabi. Diganti dengan Brigjen Maslah. Mati juga. 2 jenderal mati di perang November itu. Maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Paham betul? Alhamdulillah Pak Jokowi menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai hari santri. Tadinya bukan tanggal itu. Tadinya mau tanggal 1 Muharram. Saya menghadap Musewu Pak Presiden. Kalau tanggal 1 Muharram tidak layak jadi hari santri.
tanggal 1 Muharram miliknya umat Islam sedunia, tahun Hijriah, awal tahun Hijriah. Terus ngopo? Yang tepat tanggal 12 Oktober. Presiden perintah Menteri Agama Lukman Saifuddin agar melakukan diskusi di Hotel Salak Bogor, undang narasumber Azumardi Azra, Abu Syarwani, saya dan lain-lain dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Keputusannya semua yang hadir ormas-ormas Islam setuju tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah, itu tinggalan Pak Jokowi, insya Allah satu-satunya yang terkesan oleh Nahdlatul Ulama. Walhasil, alhamdulillah, perannya santri, kontribusi santri diakui secara nasional, sehingga perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjadi utuh. Yang keempat, ini penting, jihad yang keempat. Wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat Tebo yang baik-baik, bukan penjahat. Musliman kana au ghairu muslim. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang hidup di Tebo, dan orang itu baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan begal, bukan narkoba, bukan bos judi, harus hidup di Tebo nyaman, aman, damai, tentram. Sudah terwujud dari keamanan, sudah terwujud dari aman, nyaman, damai, tentram. Muslim atau non muslim. Fathul Mu'in ini Fathul Mu'in. Tadi mengatakan Fathul sudah tidak relevan, jangan dibaca, sudah gak cocok zaman sekarang. Kalau saya yang baca cocok, insya Allah. Jadi mewujudkan stabilitas keamanan, Tebo yang aman, Tebo yang damai, jihad fisabilillah. Yang penting akhlakul karimah, yang penting. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dahabu. Martabat bangsa itu, yang saya jangan kaget, martabat bangsa itu tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Jangan kaget, martabatnya bangsa tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya mulia, akhlaknya rusak, hancur, bukan agamanya. Contoh cepat. Negara Afghanistan, biar zaman negara itu nama itu dengar, 100% muslim. Sukunya cuma 7 suku. Indonesia lebih dari 1000 suku. 100% muslim. Satu orang saja nggak ada non muslim. 99% Hanafi, Ahli Sunnah, Naqsyabandiyah tarikatnya, madhabnya Hanafi. 1% Syiah. Perang saudara, paten-patenan sesama Islam sudah 40 tahun. Masjid dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, pasar dibom, sholat Jumat dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani, hafidh Quran, keluar Al-Azhar, keluar Mesir Al-Azhar, dipateni, dibunuh, kafir. Ya Allah, hafidh Quran kafir. Akhlaknya bejat, agamanya benar, Ahli Sunnah, Islam, tapi akhlaknya rusak, hancur, tidak bermartabat. Ada perempuan nyanyi, bidu wanita dibunuh, haram perempuan nyanyi. Jadi perempuan nyanyi haram, membunuh nggak haram. Jadi bagi mereka, bagi Taliban, perempuan nyanyi haram, tapi membunuh nggak haram. Itu di Afghanistan. Ingin tidak main ke negara seperti itu? Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan, bawa anak cucu, liburan sekolah. Ingin? Islam semua tuh. Tapi sebaliknya negara Jepang, bukan agamanya, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, Shinto, agama lokal. Kalau di kita di sini di Indonesia, Gotoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo,
Sambelun subut pangestu kaharingan kapitayan Sunda Wiwitan karuhunan Parmalin, kalau di Sumatera Utara Parmalin, kalau di Jambi apa namanya, kepercayaan, kalau di Jambi kepercayaan gitu, suku Kubu. Nah, sama di Jepang juga agamanya primitif gitu agamanya, tapi akhlaknya tertib, bersih, disiplin, tidak ada copet, nggak ada penodong, nggak ada jambret, nggak ada perampok, nggak ada calo-calo yang tukang nipu itu nggak ada, yang bohong itu, nggak ada pejabat korupsi, bersih, satu puntung rokok aja nggak ada. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ditonton orang Jepang kan, penonton dari Jepang setelah selesai main bersihin sampahnya sendiri, semuanya dibuang ke tong sampah masing-masing. Ayo jenengan ngoten-ngoten. Alah orang potongan terus. Saya ke sana sudah 4 kali. Padahal non muslim, tapi kita ingin ke sana kan. Ingin main di sana. Di Tokyo tidak ada polisi. Supir tertib dewe-dewe, tidak ada polisi. Supir tertib sendiri-sendiri. Nganggur polisi. Di kita polisi sibuk tawuran, geng motor, perkosaan, pembunuhan, korupsi, lalu lintas, waduh macam-macam banget sibuk polisi. Di sana tidak ada. Bahkan di sana saya cerita bahwa Indonesia hakim bisa disuap, geleng-geleng kepala, heran kata bisa ya hakim disuap. Di Jepang tidak ada itu. Ya Allah, paham betul? Agamanya salah, agamanya nggak benar, nggak jelas, tapi akhlaknya baik, bermartabat, seluruh dunia hormat dengan Jepang. Apanya? Akhlaknya. Paham gak? Maka kita teruskan. Nomor 1, bil it'am. Warga masyarakat Tebo, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Mari kita bangun ketahanan pangan di Tebo ini, Pak Bupati ya, ketahanan pangan. Jangan ada yang kelaparan. Gak pantas, memalukan Indonesia ada orang kelaparan. Tanahnya subur, ditanduri opo wae, ditanami apa saja tumbuh. Tambang, sawit, karet, nikel, batubara, boksit, mening, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, bahan bom nuklir. Ya Allah, kalau ada kelaparan memalukan. Maka penduduk Tebo, muslim atau non muslim, harus kenyang. Tidak boleh ada yang kelak. Kalau ada orang Tebo mati satu saja karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor 1 yang dosa bupati. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 14 ketua NU. Jangan sampai. Nggak ada ya. Wal iksa dan pakaian. Masyarakat Tebo cukup pakaian. Kita orang Islam diperintahkan sholat dengan pakaian yang suci. Berarti minimal harus punya sarung 5 atau 7 tiap hari ganti. Sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, seluar dalam 7, kopiah 7. Ya Allah. Karena sholat harus pakaian yang bersuci bersih. Coba kalau sarungnya cuma 1. Ke kebun sarung itu, ke hutan sarung itu, ke WC sarung itu, pasar sarung itu. Sholat sarungnya itu. Nah, jelas gak benar. Oleh karena itu masyarakat Tebo orang Islam harus cukup sandang pakaian. Syekh Abdul Hasan Asyadili, pendiri Tarekat Syadiliyah, niku wali sugih. Pakaiannya tiap hari ganti, harganya mahal. Jasnya itu dari Wall Dormil, semeter 12 juta.
bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7,5 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Sepatunya Hermes, 20 juta. Ikat pinggangnya Belly, 14 juta. Ya Allah. Kaos kakinya Tistoni, 2,5 juta. Itu Imam Syadzili itu. Rumahnya villa, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW, Mercy, Alphard, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Grand Mark, bukan. Sendale Lili, ya Allah. Minyak wanginya Misik. Kalau misalnya gini minyak wanginya Jo Malone, Bon Naim, Hugo Boss. Yang sebotol 5 juta itu. Jadi kan Misik. Tasnya Syadzili itu Gucci, 75 juta. Ustaz Kiai kan kadang tasnya pojoknya tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Tebo. Nah, ada pembantunya 16. Muridnya, pengikutnya 6.000 orang ditanggung. Mangane, pakaiannya, sandangannya ditanggung oleh kiainya. Jadi Imam Syadzili itu nanggung kehidupan pengikut tarekatnya waktu zaman semono. 6.000 orang. Kayak Said Muhammad Al-Maliki di Mekah, Al-Arhamu yang baru wafat tahun 2006. Muridnya 700 muridnya ditanggung. Makan, minum, tempat, pakaian, obat kalau sakit, pulih dikasih tiket, pulang kasih tiket. Ada enggak Kiai Jambi yang begitu? Mudah-mudahan ada. Kiainya yang nanggung santrinya, bukan kebalik, bukan. Ada yang tanya kepada Syekh Syadzili, Syekh, antum kan waliullah, bahkan qutbul aqtabil arba'ah. Terus kenapa? Kok pakaiannya mewah, mentereng, keren? Kiai-kiai yang lain pengen imprul. Jawabnya, nah, libasi yakul. Pakaian sing bagus ini bisa ngomong. Pakaianku ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Saya kiai sudah kaya, gak usah kamu belas kasih amplop, gak usah. Tapi kalau kiai nyemprul, itu pakaiannya ngomongnya nih, ayyuhan nas, ana faqir, farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai melarat, kasihanilah saya. Jadi Imam Syadzili menunjukkan beliau mandiri, kaya, tidak menunggu belas kasihan. Bukan termasuk ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan, gede dhuwur, gagah. Dilihat mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, gagah, tapi mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Siapa itu? Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta sedekah. Paham betul? Maka kiai harus kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Baghdad, suatu hari ziarah ke Mesir, teng kuburannya Imam Syafi'i, Mesir, dusun Fustot namanya. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kubur Imam Syafi'i melarat-melarat. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan kepada masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rusun, ada tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai sekarang.
Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali dudu. Sugih mboten, Wali santri. loman mboten. Dudu wali ora sugih bakhil. Ya Allah, sempurna itu, sempurna itu. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita semangat cari uang. Malam zikir, malam tahajud. Jangan tinggal. Bar subuh zikir-zikir, cari uang yang semangat. Untuk sambung ibadah. Bangun pesantren dengan uang. Madrasah harus ada uang. Mondoknya anak pakai uang. Nglakoni rukun Islam, haji, karo duit harus ada uang. Ada dua orang, si A sugih si B melarat, sama-sama rajin ibadah sholat, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, rajin wiridan, tapi A sugih zakat, sedekah, infak, jariyah, hibah, wakaf, si melarat, A sugih lunga haji, umroh, ziarah ke Baghdad, ziarah ke Mesir, ziarah ke Maroko, Imam Tijani, ziarah ke Turki, si melarat. Maka orang kaya dengan orang melarat masih mulia orang kaya. Paham betul? Nah, monggo kiai-kiai sejak besok harus menjadi kiai yang kaya, penampilan yang keren dan mentereng. Nah, yang ketiga wal iskan dan rumah. Penduduk Tebo, muslim non muslim, asalkan orang baik-baik, semuanya harus punya rumah, harus punya tempat tinggal. Watamalid dawai, dan harga obat-obatan, ojek tamrid, dan biaya kesehatan harus dijamin semuanya oleh pemerintah. Itulah masyarakat yang ideal menurut versi kitab Fathul Mu'in. Itu dikaji di pesantren. Yang nomor dua, bukan hanya manhaj ta'lim, tapi pesantren juga mengajarkan manhajut tarbiyah. Apa? Manhajut tarbiyah. Tarbiyah ruhaniyah. Bukan hanya mencetak anak itu pintar berilmu, tapi mempunyai hati spiritual yang arif, yang bijak, yang bersih, yang bening.